Hai guys, balik lagi sama gue Raffi Cakasana. Video ini beda dari video-video biasanya di mana gue biasanya tuh ngomongin soal teknik sipil atau mungkin jalan-jalan. Jadi di video kali ini gue bakalan ngejelasin teknologi-teknologi apa aja, kayak gadget-gadget apa aja yang gue gunain buat kuliah online. Atau mungkin kalau buat kalian buat sekolah online, atau mungkin buat kuliah online juga pun bisa. Disclaimer buat video ini tuh bener-bener sifatnya subjektif banget. Jadi semua kata-kata yang gue lontarkan nanti ketika gue nge-review itu pure dari pengalaman dan pendapat gue pribadi selama menggunakan gear tersebut. Jadi kalau misalnya lo punya pendapat-pendapat lain ya monggo aja, atau mungkin kalian kalau punya pendapat lain silahkan tulis aja di kolom komentar. Tunggu, sebelumnya kita ngopi dulu. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai dari gear yang pertama. Jadi gear yang pertama yang paling esensial banget buat kalian kuliah online atau kalian buat produktivitas, buat sekolah. Gear yang paling pertama yang harus kalian punya adalah laptop. Di sini kalau buat laptopnya, gue tuh pakai MacBook Pro. Ini adalah MacBook Pro tahun 2020. Ini adalah MacBook Pro yang i5, masih yang biasa. Ini gue beli yang warna space gray. BTW ini gue kasih kayak case gitu, dan ya ini cukup bagus sih. Case-nya tuh kayak case transparan dan kalian bisa isi foto. Nah, jadi di MacBook Pro 2020 ini dia tuh core-nya masih Core i5. Ya sebenarnya biasa aja sih. Terus di sini dia ada Touch ID. Terus untuk RAM-nya tuh dia RAM-nya masih 8GB, dan ini gue di sini pakai macOS Catalina. Gue nggak upgrade ke macOS Big Sur karena gue kemarin sempat coba pakai Big Sur dan hasilnya lemot banget laptop gue. Gue nggak begitu suka, jadi gue langsung aja pakai yang Catalina. Dan MacBook ini sama sekali nggak pakai chip M1, ini masih pakai Intel Core i5. Jadi ya lumayan lah. Ini kalau buat ngedit-ngedit video cepet, kalau buat kerja-kerja kayak pakai Microsoft Word, Excel, PowerPoint itu oke-oke banget. Dan ya ini bener-bener kuat banget buat yang namanya ngedit video. Kalau lo misalnya punya gawean desain grafis, video editing, menurut gue ini worth it banget buat dibeli. Dan satu hal yang paling gue suka dari laptop ini adalah laptop ini tuh bisa dipasangin Windows. Gue tunjukin. Jadi pertamanya kita matiin dulu laptopnya. Ini sebenarnya dulu pernah gue jelasin di beberapa video gue kalau laptop ini tuh bisa ngejalanin dua sistem operasi. Bisa ngejalanin Mac OS dan Windows dengan cara ya lu matiin dulu, terus nanti lu nyalain, terus lu klik option aja. Klik option, muncul logo Apple. Kalau udah nih di sini bisa kalian lihat ada Windows, kalian tinggal klik, kalian enter. Dan BTW ini Windows yang gue pakai ini udah Windows versi 11, jadi udah Windows 11. Jadi ini laptop nih bisa gue pakai juga buat ngejalanin software-software buat teknik sipil. Jadi gue bisa ngejalanin AutoCAD, SAP 2000, Etaps gitu-gitu, kayak Revit segala macam. Semua tuh segala macam bisa jalan, SketchUp juga bisa. Ini tinggal kita masukin aja passwordnya, tuh. Dan ini udah running Windows 11. Jadi kemarin gue baru aja upgrade ke Windows 11 dan hasilnya bener-bener bagus banget. Semua animasinya jalan begitu lancar, nggak ada nge-lag sama sekali. Jadi buat kalian yang sempat nanyain gue, bang kira-kira gue worth it nggak beli Mac terus gue kasih ke Windows gitu, ya jawaban gue bener-bener worth it karena bener-bener Mac ini bisa kalian pakai buat multifungsi gitu. Bisa kalian pakai buat Windows, buat Mac OS. Jadi kalau misalnya kalian lagi pengen browsingan, kalian bisa di Mac OS. Kalau misalnya buat nugas-nugas yang butuh aplikasi khusus yang nggak ada di MacBook, ya main aja di Windows gitu. Kalau gue sih biasanya gitu. Oke, terus gear kedua yang harus kalian punya adalah mouse. Di sini kalau untuk mouse-nya gue tuh pakai Logitech MX Master 2S. Ini baru aja gue beli sekitaran sebulanan 2 bulanan yang lalu, dan ini mouse bener-bener enak banget buat dipakai. Sebenarnya kalian nggak butuh pakai mouse ini supaya kalian bisa produktif, tapi menurut gue ini tuh adalah salah satu mouse yang bisa menunjang produktivitas karena ukuran dari mouse ini tuh gede banget guys. Dan kalau misalnya kalian taruh tangannya, tuh bener-bener satu tangan tuh kena gitu di mouse ini. Kan biasanya kalau mouse-mouse kecil lain kan, biasa kalian tuh megang mouse kayak gini kan. Dan itu tuh nggak jarang bikin pergelangan kalian tuh pegel. Tapi kalau lu misalnya pakai MX Master 2S ini, itu tuh posisi tangan di mouse tuh bener-bener nyaman banget. Karena itu mouse bener-bener didesain buat ergonomis. Jadi kalau misalnya gue kayak buat gambar-gambar AutoCAD, ini mouse bener-bener membantu banget. Dan ada satu fitur yang paling gue suka. Dia tuh di sini punya beberapa tombol yang bisa di custom. Yang pertama tuh dia kayak punya scroll wheel. Di sini tuh dia scroll wheelnya beda. Dia tuh kayak punya ada infinite scrolling. Jadi kan kalau misalnya kalian di mouse-mouse biasa kan kalian cuma bisa scrolling kayak gini. Ya kan, cuma bisa gini, gini, diem. Nah, tapi di sini dia tuh kayak punya fitur namanya unlimited scrolling. Jadi tuh dia bisa scrolling tanpa batas kayak gini. Kita klik ininya. Terus kalian bisa scrolling. Tuh. Ini muter loh, guys. Tuh. Ini muter. Jadi dia tuh kayak bisa diaktifin dua fungsi. Yang pertama itu kayak scrolling biasa, dan yang kedua dia bisa infinite scrolling. Jadi kalau kalian klik ininya nih, tuh dia akan bunyi, dan kalian scrolling gini, dia bisa unlimited. Tuh ini rodanya muter terus guys.
Jadi tuh dia bener-bener berguna banget kalau misalnya kalian itu punya page yang berlembar-lembar, kalian males scrolling, kalian males ngegerakin mouse buat ngeklik yang di sebelah kanan scroll bar itu, kalian tuh tinggal giniin aja, dia bisa langsung nyari ke halaman yang kalian pengen cari. Nah terus fitur kedua yang gue suka dari mouse ini adalah dia tuh punya side scrolling guys. Jadi kan biasanya kalau kalian main Excel kan kalian harus pakai ginian nih, cuma gini buat ngegerakin Excelnya. Nah tapi dia tuh di sini punya horizontal scrolling, jadi kalian itu bisa kayak geser kanan kiri itu pakai ini tuh. Jadi benar-benar enak banget nih. Selanjutnya dia tuh kayak punya custom function button di sini. Kayak ada buat back sama forward. Ini biasanya gue pakai kalau di Google Chrome buat web browser. Ini buat back sama forward. Ini benar-benar ngebantu banget sih. Terus selanjutnya dia tuh di sini ada kayak tombol juga di bagian sini tuh bisa dipencet. Kalian itu bisa nge-zoom in dan zoom out tuh pakai ini. Jadi kalian tinggal tekan, terus kalian zoom in, zoom out tuh pakai scroll wheel gini. Itu bisa di custom. Dan selanjutnya dia tuh bisa dikonekin via Bluetooth maupun lewat dongle. Jadi di sini tuh dia dikasih dua alternatif, ada dongle ya, ada Bluetooth. Dia tuh juga bisa connect ke 3 device sekaligus. Jadi ini kalau misalnya gue on-in, lihat ya, ini ada 1 2 3 dipencet. Ini worth to buy banget. Walaupun harganya cukup mahal, tapi menurut gue ini adalah sebuah investasi sih. Oke, terus gear selanjutnya yang menurut gue harus kalian punya yaitu wireless keyboard. Di sini gue tuh pakai Keychron K2. BTW gue waktu itu pernah bikin video reviewnya. Kalau misalnya lo pengen nonton bisa cek video di sini atau di sini. Jadi kenapa gue beli Keychron K2 ini, beli wireless keyboard? Karena kalau misalnya lo lagi duduk kayak gini, ini kan posisi laptop kan agak naik nih karena gue kasih laptop stand. Otomatis bikin jari gue tuh nggak enak nih buat ditaruh di sini. Ini bikin jari gue bener-bener kayak pegel banget lah gitu. Nah makanya di sini gue beli keyboard supaya kalau gue taruh keyboardnya di sini, dia tuh bener-bener pas gitu. Jadi ini keyboardnya enak ditekan, nggak bikin pergelangan tangan gue pegel. Selain itu jarak dari mata ke laptop tuh bener-bener ergonomis banget, bener-bener sejajar sama mata. Jadi menurut gue dengan beli ini bener-bener ngebantu banget supaya pergelangan tangan kalian itu nggak pegel. Dan yang paling gue suka adalah suaranya, itu satisfying banget buat didengar. Oke guys, sebelum reviewnya lebih lanjut, gue pengen ngasih tahu kalian kalau misalnya Scarlett Whitening itu kemarin-kemarin baru aja ngirimin gue beberapa produk barunya mereka. Di sini ada 3 varian. Yang pertama itu adalah body scrub coffee, terus di sini ada brightening shower scrub yang varian coffee juga. Terus yang satu lagi adalah fragrance brightening body lotion yang varian romansa. Nah, jadi ketiga varian produk dari Scarlett Whitening ini masing-masing itu punya fungsi yang berbeda. Jadi kalau buat dari rangkaian pemakaiannya, cara pemakaiannya itu dari awal itu kita harus memakai body scrub dulu. Jadi gunanya body scrub ini apa? Jadi body scrub coffee ini berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati. Jadi kalau misalnya kalian buka, ini tuh dia tuh kayak krim gitu, kayak krim tapi kayak ada bulir-bulirnya gitu. Jadi nanti ketika kalian aplikasiin di kulit, dia itu rasanya bener-bener kayak bisa ngangkat sel kulit mati kalian. Dan ini dia tuh variannya coffee. Jadi kalau misalnya kalian suka bau-bau kopi, kalian itu harus banget cobain produk ini. Jadi tuh cara makainya tuh tinggal diolesin ke tangan. Habis itu nanti tinggal kalian tunggu beberapa menit, 3-5 menit. Habis itu kalian bilas dan kulit kalian udah terangkat semua sel kulit matinya. Nah, kalau misalnya kalian udah pakai body scrub tadi, kalian itu bisa lanjutin pakai brightening shower scrub. Ini yang varian coffee. Jadi basically itu kayak sabun mandi, tapi ini kayak sabun cair gitu. Dan dalamnya pun juga ada kayak butiran-butiran scrubnya gitu. Nih bisa kalian lihat kayak ada butiran-butiran scrub. Dia juga bisa mengangkat sel kulit mati. Namun ini fokusnya lebih ke sabun mandi. Jadi ketika kalian habis pakai body scrub tadi, udah kalian bilas, terus kalian lanjutin sama mandi. Nah, kalian pas mandi tuh kalian bisa pakai ini. Gua udah pakai ini selama beberapa hari dan rasanya emang enak banget dipakai buat mandi. Jadi produk ini bakalan gua pakai terus dah. Nah, kalau misalnya kalian udah selesai mandi, kalian udah pakai body scrub, udah pakai shower scrub, terus kalian udah andukan segala macam, sekarang waktunya kalian itu pakai yang ini. Ini tuh dia kayak lotion, ini namanya fragrance brightening body lotion yang varian romansa. Ada beberapa yang gue tuh punya varian romansa, terus gue punya varian yang lain, nanti bakal gue tunjukin lagi, tapi gue bakalan ngejelasin dulu yang varian romansa. Basically ini yang varian romansa itu sama aja kayak varian Scarlett yang lain, kayak yang varian coffee atau varian yang pomegranate, yang sebelum-sebelumnya itu sama aja, tapi yang membedakan hanyalah wanginya aja gitu. Jadi kayak kandungan di dalamnya sama-sama mengandung glutathione dan vitamin E yang berfungsi untuk mencerahkan, melembabkan kulit. Cara ngebukanya tinggal kalian putar lagi aja, terus kalian tinggal aplikasiin ke tangan. Caranya udah tinggal ditekan aja kayak gini. Ini gue biasanya tuh pakai agak banyakan karena kulit gue tuh tipe kulit yang kering banget. Terus tinggal diolesin aja gini. Bisa kelihatan nggak? Ini yang kering, ini yang udah pakai Scarlett. Lihat tuh kalau dari perbedaan warnanya beda banget. Yang ini kayak lebih cerah, yang ini tuh kusam gitu. Nah, kalau buat lotionnya itu dia tuh punya beberapa varian. Di sini ada yang varian Jolly, terus habis itu ada yang Freshy, ini ada varian Charming, dan satu lagi yang tadi gue review yaitu yang varian Romansa.
Tapi kalau misalnya gue suruh milih satu, varian yang paling gue suka yang mana, gue bakalan ngambil yang varian Jolie. Kenapa? Karena varian ini tuh bener-bener kayak baunya tuh paling cocok sama gue. Nah, buat lo pada yang bertanya-tanya, apakah produk Scarlett ini aman buat kulit, apakah aman buat dikonsumsi? Jawabannya aman banget buat dipakai, karena dia udah tersertifikasi halal dan sudah terdaftar di BPOM. Jadi udah aman banget lah. Nah, kalau buat harganya masing-masing ini harganya 75.000, jadi murah banget kan. Kalian bisa langsung aja datang ke Instagramnya @scarlett_whitening, atau kalian bisa langsung aja cek Shopee Mall-nya, ke Shopee, atau di Line-nya, atau di WhatsApp-nya. Nanti buat kontak pemesanan semuanya gue bakalan tulis di kolom deskripsi. Sekarang lanjut lagi ke videonya. Oke, terus gear selanjutnya yang harus kalian punya buat kelas online atau kuliah online yaitu earphone. Ini earphone tuh bener-bener ngebantu banget buat kalian lagi dengerin dosen kalian ngomong, buat dengerin guru kalian lagi ngomong. Kenapa? Karena tuh misalnya kalau kita lagi di kamar, kita lagi fokus kelas, kadang tuh di luar itu ada aja yang lagi nonton TV, suara keras-keras, atau ada aja motor berlalu lalang lewat. Kalau misalnya ada materi dosen yang lagi dijelasin penting banget, terus tiba-tiba ada motor yang berisik lewat, kalian tuh otomatis jadi nggak bisa fokus sama materinya, dan akhirnya kalian bisa ketinggalan pelajaran itu. Dan belum lagi kalau misalnya ada hujan, ada anak-anak bocil pada main di luar, kan suaranya kadang berisik banget tuh. Jadi alternatifnya ya kalian bisa pakai ini cuma earpod biasa, masih pakai kabel, dan yang gue suka itu adalah ya dia tuh suaranya oke banget dan jelas banget. Nah, kalau misalnya kalian pengen lebih advance lagi, kalian itu bisa pakai True Wireless Stereo. Ini ada Jabra Elite Active 65T. Ini waktu itu pernah gue review juga, kayaknya reviewnya ada di sini apa di sini, nanti gue cantumin linknya. Ini menurut gue oke banget buat dipakai buat kuliah online, karena ya dia nggak pakai kabel, jadi lebih simpel aja, buat olahraga juga enak. Nah, selain kalian pakai earphone, kalian itu juga bisa pakai headset yang jauh lebih gede lagi daripada earphone. Kalau earphone kan tadi cuma nutupin kuping kalian bagian lubangnya doang. Tapi kalau wireless headphone, dia itu bener-bener nutupin semua kuping kalian, jadi bener-bener suara motor nggak ada yang kedengeran sama sekali. Di sini gue tuh punya Bose Quiet Comfort Key 35 kalau nggak salah namanya. Ini tuh dia punya fitur noise cancelling, jadi ketika gue pakai dan gue nyalain noise cancellingnya, ini sama sekali gue nggak ngedengerin apa aja yang lagi di luar. Jadi kalau misalnya ini suara gue tiba-tiba keras banget, ya karena ini bener-bener kedap banget, kayak bikin kuping gue tuh jadi budek gitu. Jadi makanya gue di sini ngomong gue agak keras kan, ya karena itu. Dan yang paling gue suka dari Bose QC35 ini, dia tuh bisa connect ke multi device. Jadi kalian bisa connectin ke HP kalian, atau kalian bisa connectin ke laptop kalian. Ini bener-bener oke banget. Oke, terus selanjutnya kalian itu bisa punya tablet. Kalau di sini gue tuh pakai iPad Air 4. Ini tuh bener-bener tablet yang enak banget buat dipakai. Karena ya kalau misalnya kalian lagi ada kelas, kalian kan suka tuh yang namanya nyatet-nyatet. Ini tuh bener-bener bisa kayak buat nyatet-nyatet materi kuliah. Di sini gue nyatet beberapa materi kuliah gue. Jadi kalian itu daripada numpuk kertas banyak banget dan kalian nanti kepisah, atau misalnya kertas kalian bakalan hilang-hilangan, mendingan kalian itu nyatet itu kalau nggak di laptop atau nggak di tablet ini. Kalian nggak mesti punya iPad, kalian bisa pakai Samsung tablet atau pakai tablet-tablet lainnya. Atau kalian itu bisa beli kayak yang buat ini apa sih namanya, Wacom itu. Jadi kayak bisa nyatet tapi kayak di trackpad gitu, gue lupa namanya apa, mungkin nanti bakalan muncul di layar. Itu juga cukup membantu, tapi ya gue cukup nyaman pakai ini karena dia tuh bisa pakai Apple Pencil. Kalau buat urusan nyatet-nyatet mah udah oke banget sih ini. Nih bener-bener kayak wah enak banget lah. Dan di sini gue punya sesuatu yang harus gue sampaikan ke kalian, yaitu, dan di sini banyak banget yang nanyain gue kayak bilang, bang mendingan gue beli iPad atau gue beli laptop bang. Yang menurut gue pertama-tama lu harus banget yang namanya punya laptop. Itu karena laptop tuh nggak bisa digantiin sama iPad. Karena kayak buat nyari file, buat nyimpen-nyimpen data, buat memproses program aplikasi, itu jauh lebih capable pakai laptop. Karena kayak lu bayangin aja, kayak di satu iPad ini paling apa sih? Cuma Word, PowerPoint, Excel, udah itu doang yang berguna. Sisanya kayak misalnya lu pengen jalanin software-software aplikasi yang di laptop, kan nggak bisa pakai iPad. Kan nggak ada aplikasi-aplikasi kayak gitu. Jadi yang pasti lu tuh harus punya laptop dulu. Kalau lu misalnya udah punya laptop, baru lu bisa pertimbangin buat beli tablet gitu, atau kayak pengen beli iPad gini juga oke banget sih. Oke, terus teknologi selanjutnya yang menurut gue kalian harus punya, yaitu adalah laptop stand. Gue nggak bisa bilang ini teknologi banget sih ya, karena ini basically kayak buat ngangkat laptop lu supaya lebih eye level aja gitu. Oke, ini di sini gue punya laptop stand. Namanya kalau nggak salah Acome gini, Acom. Dia kayak dari besi gitu. Dan ini bisa di-adjust beberapa level sesuai kemauan kalian, ketinggiannya sampai berapa laptopnya. Ini bener-bener ngebantu gue banget biar kerja lebih produktif. Kalau misalnya gue ngedit video, gue lagi belajar membaca-baca sesuatu dari laptop atau browsingan, ini tuh enak banget buat dipakai karena bikin laptop itu tinggi dan bikin mata kita, jarak dari mata ke layar itu jadi lebih enak gitu buat ngelihatnya. Jadi menurut gue, lu bisa pertimbangin sih ini laptop stand buat dipasangin di laptop lu.
Oke guys, jadi itu tadi adalah gear-gear teknologi yang gue pakai buat kuliah online dan bisa gue pakai juga buat kerjaan-kerjaan. Itu tadi bener-bener gear-gear yang gue sebutin adalah gear-gear yang sangat membantu gue banget. Kayak itu tuh bener-bener menunjang produktivitas gue banget. Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like, klik share juga buat ngebagiin video ini ke teman-teman kalian. Atau kalau kalian misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tanyain pertanyaan kalian di kolom komentar atau kalian bisa DM Instagram gue di sini. I'll see you guys on my next video, and as always, stay cool and humble. Bye-bye!